Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema khotbah minggu ini sebuah tema yang sangat sensitif karena berhubungan dengan uang, sekaligus tema yang tidak mudah dikhotbahkan sebab kita sedang dalam kondisi sulit. Kita sedang di tengah-tengah pandemi. Pandemi yang secara langsung menerjang ekonomi kita. Ekonomi kita anjlok, banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan, usaha harus tutup, banyak kebutuhan-kebutuhan urgent yang tertunda karena pendapatan yang berkurang. Tidak mudah mengkhotbahkan tema ini dalam kondisi saat ini. Maka saya memberi tema renungan kita pagi ini, sulitnya memberi perpuluhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata kondisi sulit bukan penyebab tunggal dari sulitnya memberi persembahan persepuluhan. Kondisi yang baik, kondisi yang berkecukupan dan berkelimpahan juga dapat menjadi penyebab lain dari sulitnya memberi persepuluhan. Seseorang yang memiliki banyak seharusnya memberi banyak pula. Namun seseorang yang sudah terikat dengan uang, meskipun telah diberkati banyak, bahkan di masa pandemi berkat Tuhan justru mengalir dalam usaha dan pekerjaannya, orang tersebut sangat sulit untuk setia memberi persepuluhan. Seseorang yang begitu sayang dengan uang akan hitung-hitungan dalam memberi perpuluhan. Orang yang pelit juga akan menjadi banyak alasan, termasuk mencari ayat-ayat dalam Alkitab yang mendukungnya untuk tidak memberi persepuluhan kepada Tuhan. Inilah yang ditegur oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel bukannya tidak diberkati oleh Tuhan. Bukan, mereka hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan di tanah perjanjian. Tanah yang disebut sebagai tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari kita membaca di dalam Maleakhi 3 ayat 6-8. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang dilimpahkan oleh begitu banyak hal-hal yang baik di tanah perjanjian. Tetapi di sini kita boleh melihat bagaimana bangsa Israel menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan dan tidak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka, khususnya di dalam bagian ini, di dalam soal persembahan khusus maupun persembahan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu, sekali lagi kita boleh melihat bahwa kondisi baik ataupun sulit bukan penyebab tunggal dari sulitnya seseorang memberikan perpuluhan. Kondisi yang berkekurangan, kondisi yang berkelebihan, kondisi yang berkecukupan bukan pijakan yang membuat seseorang begitu mudahnya memberi persembahan kepada Tuhan. Sebab persembahan persepuluhan sesungguhnya berhubungan erat dengan hati. Yesus pernah berkata, di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Perpuluhan adalah masalah hati. Hati yang terhubung dengan kekekalan, meskipun sedang mengelola ketidakkekalan, yaitu uang di dalam dunia ini. Perpuluhan berhubungan langsung dengan hati yang mengasihi Allah dan menaati firman-Nya. Hati yang mengasihi Tuhan dengan utuh, tidak setengah-setengah, adalah hati yang bersuka cita dalam memberi kepada Tuhan. Tidak hanya hartanya, tetapi bahkan seluruh hidupnya. Jadi persepuluhan bukan soal kondisi yang baik ataupun kondisi yang buruk. Persepuluhan bukan soal jumlah, bukan soal kurang ataupun cukup, bukan soal musim kemarau atau musim penghujan, bukan soal rutin atau tidak. Perpuluhan pertama-tama adalah soal hati. Saudara yang rutin memberi kepada Tuhan tanpa hati yang mengasihi Tuhan, itu pun persembahan yang sia-sia. Saudara memberi kepada Tuhan dalam jumlah yang banyak,
Tapi tanpa hati yang mengasihi Tuhan, itu pun percuma. Sebab hati yang mengasihi Tuhan tentunya akan memiliki ketaatan dan disiplin yang baik dalam menunaikan kewajibannya kepada Tuhan. Ia memberi bukan karena Tuhan kekurangan. Ia memberi bukan karena takut kekurangan atau takut tidak diberkati. Ia memberi karena kasihnya kepada Allah. Ia memberi bukan karena untuk menyogok atau memanipulasi Tuhan. Ia memberi bukan demi gengsi atau prestis, bukan supaya dipuji atau dikenal. Ia memberi karena hatinya yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi dia dengan kasih yang besar dan kekal. Maka orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin sulit dalam memberi persepuluhan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan ingatkan kami akan firman-Mu. Kami berdoa kiranya kasih kami kepada Tuhan semakin bertambah dan semakin murni, sehingga kami boleh terus melakukan kewajiban-kewajiban kami tanpa melihat keadaan dan kondisi yang saat ini sedang kami alami. Tuhan tolong kami agar kami disiplin dan setia, karena kami percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kami dan juga telah melimpahkan berkat-Mu bagi kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi pun kami sangat percaya bahwa berkat Tuhan bagi kami tidak akan pernah kekurangan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus memelihara serta melindungi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.